Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semuanya. Semoga semua teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Pada video kali ini saya sharing dan memberikan informasi kepada teman-teman semua tentang energi dari Jupiter. Jupiter akan transit dari Aries transit ke Taurus tanggal 1 Mei 2024 dan akan menetap di Taurus selama 1 tahun ke depan sampai tahun 2025. Dalam astrologi, Jupiter dikenal sebagai planet yang membawa energi keberuntungan. Pada video ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman energi apa yang akan dirasakan ketika Jupiter berada di Taurus sampai 1 tahun ke depan. Dan saya juga mengumpulkan informasi dari berbagai sumber serta saya korelasikan dengan analisis saya. Selain membawa keberuntungan, Jupiter juga memiliki energi leader, guru, pendidik. Sehingga pergerakan Jupiter akan mempengaruhi kecerdasan kita, pengetahuan kita, untuk melihat aspek di dalam kehidupan kita yang lebih menguntungkan untuk kita. Untuk periode Jupiter selama tahun 2024, di tanggal 1 Mei 2024 pukul 14.29, Jupiter akan masuk ke Taurus. Kemudian di tanggal 3 Mei 2024, Jupiter akan memasuki tahap pembakaran atau kombus, dikenal sebagai Brihaspati Taradopna atau Guru Taradopna. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2024 Jupiter akan retrograde, tetapi retrograde-nya masih tetap di Taurus. Sampai tanggal 4 Februari 2025 Jupiter selesai retrograde-nya dan menghabiskan sisa waktunya di Taurus, kemudian transit ke konstelasi berikutnya setelah Taurus yaitu Gemini sekitar bulan Mei juga tahun 2025. Perlu saya sampaikan juga, ketika Jupiter masuk ke Taurus, Uranus yang juga berada di Aries akan transit, masuk juga ke Taurus di tanggal 1 Juni 2024. Jupiter adalah elemen air. Jupiter adalah Lord dari Sagittarius dan Pisces. Sementara Taurus adalah elemen bumi, Lord dari Taurus adalah Venus. Ketika Jupiter berada di Taurus, kita akan memiliki keberanian untuk mengubah tantangan menjadi hal-hal yang memungkinkan, tetapi melalui kerja keras dan tekad. Kerja keras dan tekad ini akan terbimbing oleh energi Jupiter yang akan menjadi guru di dalam batin dan pikiran kita. Pada periode ini, kita akan membersihkan area-area yang tersumbat di dalam hidup kita dan membuka sendiri jalan kita untuk menuju keberhasilan dan kesuksesan. Sementara Taurus mewakili energi gerakan stabil dan materialistis yang memegang pengaruh besar di dalam kehidupan kita. Penempatan Jupiter berada di Taurus serta Uranus juga yang akan mendukung di Taurus berpotensi membawa perubahan di berbagai aspek kehidupan kita, mencakup hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan dunia materialistis, dan juga hubungan kita dengan pertumbuhan karir dan pertumbuhan spiritualitas kita. Kita mungkin akan merasa terinspirasi untuk mengeksplorasi aktivitas artistik, ya, aktivitas seni, atau menjalin hubungan-hubungan koneksi yang lebih dalam dengan orang-orang yang kita sayangi. Dan pada periode ini, kita juga dapat menghasilkan kolaborasi, kemitraan, partnership, dan koneksi yang dapat meningkatkan kehidupan pribadi dan kehidupan profesionalitas kita. Lingkaran sosial kita mungkin akan meluas untuk sebagian dan kita akan lebih menebar jejaring atau networking kita yang bisa lebih bermanfaat. Jadi, selama Jupiter berada di Taurus 1 tahun ke depan, kita bisa mengharapkan bertumbuh dengan wawasan dan kemitraan, relationship, partnership yang lebih luas. Pada video ini saya juga akan membacakan untuk 12 zodiak, bagaimana pengaruh Jupiter berada di Taurus untuk masing-masing zodiak. Kalau teman-teman ingin mengetahui apa yang teman-teman rasakan selama 1 tahun ke depan, apa yang teman-teman pikirkan, ambisi, emosi, obsesi, maka dengarkan bacaan zodiak ascendant teman-teman. Kalau teman-teman ingin mengetahui bagaimana situasi teman-teman, keadaan, lingkungan, kesempatan dan peluang-peluang yang datangnya dari eksternal, fase kehidupan, maka gunakan moon zodiak
dengarkan bacaan zodiak moon teman-teman. Kalau teman-teman merasakan sesuatu yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman terkoneksi dengan orang lain dalam partnership, kemitraan, dan relationship, apa yang harus diwujudkan, apa yang harus dilakukan, maka dengarkan bacaan zodiak sun teman-teman. Ketiga zodiak teman-teman ini cukup penting untuk memberikan teman-teman informasi, situasi, keadaan, peluang-peluang, dan keberuntungan teman-teman selama 1 tahun ke depan ya. Oke, kita mulai dari Aries. Teman-teman bisa lihat Jupiter berada di angka 2, itu adalah Taurus. Taurus berada di house kedua Aries. House kedua adalah area kehidupan Aries yang berhubungan dengan keluarga, ucapan dan kata-kata, asupan makanan, sumber pendapatan, properti, kekayaan, makanan, barang bergerak atau benda bergerak, yaitu kendaraan bermotor ya, penglihatan, imajinasi, kepercayaan diri, pendidikan juga, karir juga, ingatan juga, untuk bagian tubuh, mata, wajah, mulut, dan lidah. Ketika Jupiter masuk di house kedua Aries, ini berarti Jupiter keluar dari Kendra Aries. Kendra Aries adalah Aries sendiri, Cancer, Jupiter, dan Capricorn. Sementara trikona dari Aries adalah Leo dan Sagittarius. Kalau di masa sebelumnya ketika Jupiter masih berada di house pertama Aries, Aries cenderung menunggu keberuntungan-keberuntungan. Memang keberuntungan datang dengan mudah ke dalam kehidupan Aries. Ada saja kesempatan, ada saja peluang-peluang. Semua kesempatan dan peluang-peluang ingin dijajaki oleh Aries. Tetapi ketika Jupiter masuk ke Taurus, selama 1 tahun ke depan Aries harus punya keberanian. Kalau belum punya keberanian, maka harus membangkitkan keberanian untuk menghadapi tantangan-tantangan di area keuangan, sumber pendapatan, properti, hubungan dengan keluarga, dan juga kekayaan aset kepemilikan Aries. Jupiter berada di house kedua Aries akan membuka peluang-peluang kesuksesan di bidang kehidupan yang sebelumnya terhambat. Tekanan-tekanan mental juga akan berkurang pada periode ini, dan Aries bisa mencapai kesuksesan finansial di dalam kehidupan. Ini juga adalah periodenya Aries memimpin hidup Aries untuk mengelola keuangannya sendiri dan juga menginspirasi orang lain melalui pertumbuhan dan kepercayaan diri Aries. Kalau ada hutang, maka 1 tahun ke depan selama Jupiter berada di Taurus, Aries mudah-mudahan akan mampu membayar hutang-hutang di masa lalu. Jika Aries berkompetisi ataupun bersaing, maka Aries akan menang atas lawan-lawan Aries. Tetapi sebelum masuk ke kompetisi ataupun persaingan, Aries juga harus mengukur kompetensi, pengetahuan, diri, dan pikiran Aries. Jadi semisal Aries berhadapan dengan orang yang Aries pandang ini kedudukannya lebih tinggi, uangnya lebih banyak, harta dan asetnya lebih banyak, kemudian dia juga orangnya cerdas atau bahkan licik, tentu saja Aries mengukur diri dulu. Kalau Aries merasakan tidak mampu untuk melebihi kemampuan dari pesaing Aries, maka lebih baik mundur. Itu adalah kebijakan dari Jupiter yang akan membimbing Aries. Kemudian Aries juga akan dipenuhi dengan ide-ide baru, dan ide-ide ini bisa diterapkan di dalam kehidupan Aries secara positif yang membawa keberuntungan dalam bisnis ataupun profesi Aries. Ide-ide Aries dalam bisnis sangat inovatif, tetapi ini juga akan memunculkan persaingan. Misalnya ada seseorang yang melihat ide Aries, tetapi Aries belum mendaftarkan hak cipta contohnya. Maka seseorang itu akan bisa mensabotase ide-ide Aries. Jadi pastikan segala sesuatunya Aries rencanakan dengan matang, kemudian lakukan sesuai dengan prosedurnya, agar ide-ide kreatif Aries ini tidak bisa disabotase oleh orang lain. Dalam persaingan bisnis itu sah-sah saja, tidak ada aturan yang menyalahkan, karena sebelum memulai bisnis kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan. Begitu ya, Aries. Aries juga selama fase Jupiter di Taurus ini akan mendapatkan semangat batin yang tinggi, punya sikap lugas dan kemauan yang tinggi juga selama siklus ini. Aries ingin menjadi orang yang berjiwa bebas, baik di tempat kerja, sosial, atau mengambil keputusan sendiri. Tetapi kalau Aries memiliki pasangan, maka Aries juga harus menyertakan atau menghargai pendapat pasangan Aries dalam mengambil keputusan besar dalam kehidupan Aries.
Karena oposit dari house kedua Aries ini adalah house ke-8, yaitu Scorpio. Lord dari Scorpio adalah Saturnus dan Pluto. Saturnus berada di house ke-11 dan Pluto berada di house ke-10. Maka ada kemungkinan-kemungkinan Aries akan mendapatkan sumber baru dari pekerjaan baru atau kegiatan bisnis usaha yang baru. Kemudian untuk Taurus, Jupiter berada di house pertama Taurus, berada di dalam kendra Taurus, dan juga mendukung aspek trikona Taurus. Fase Jupiter berada di Taurus ini akan memberikan kemampuan, kekuatan, power yang lebih bagi Taurus untuk menyelesaikan semua rintangan hambatan di dalam kehidupan Taurus. Semua target-target Taurus bisa tercapai tetapi dengan tekad. Karena oposit dari house pertama adalah house ke-7, maka Taurus akan memiliki pandangan untuk mendapatkan keuntungan di dalam hubungan relationship kemitraan. Kalau di masa sebelumnya Taurus banyak banget loyal di dalam hubungan kemitraan, pertemanan, atau partnership relationship, maka pada tahun ini Taurus akan lebih berani untuk lebih mendapatkan keuntungan dari pasangan. Taurus juga akan mengambil keputusan matang dalam setiap hubungan yang Taurus jalani. Keharmonisan akan Taurus dapatkan di dalam relationship, partnership, dan kemitraan, dan dirasakan dalam kehidupan pribadi Taurus. Dan ini akan membuat Taurus akan lebih vokal terhadap situasi-situasi yang Taurus hadapi, khususnya ketika dalam mengambil keputusan. Kalau di masa sebelumnya Taurus ragu-ragu, takut, segan, tapi pada periode Jupiter di house pertama ini, Taurus akan berani mengambil keputusan, khususnya dalam kaitan keuangan atau relationship, partnership, dan kemitraan, dan juga keluarga. Dan segala keputusan Taurus akan mempengaruhi keuangan jangka panjang Taurus. Mungkin akan ada rencana-rencana tersembunyi antara Taurus dengan mertua bagi Taurus yang sudah menikah dan masih ada koneksi dengan mertua. Dan fase ini juga akan membangun hubungan baik Taurus dengan mertua. Bagi Taurus yang sudah menjalin relationship ataupun hubungan, maka masuk pada periode Jupiter di house pertama Taurus ini, saatnya untuk menikah. Taurus akan lebih yakin, namun mungkin masih menghadapi rasa kewalahan dan sering terlibat dalam perdebatan, perselisihan pribadi dengan pasangan, atau bahkan dalam profesionalitas pekerjaan, karir, dan bisnis mungkin akan menghadapi beberapa perselisihan dan perdebatan. Taurus dianjurkan untuk mengikuti nasihat ataupun bimbingan keuangan dari para profesional untuk menghindari kerugian finansial. Taurus akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan pasangan, relationship, mitra, ataupun partner. Disarankan untuk menjaga kebugaran dan gaya hidup untuk menghindari masalah kesehatan. Lakukan latihan fisik dan pernapasan supaya Taurus bisa tetap bugar dan sehat. Keberuntungan-keberuntungan berasal dari inspirasi, keinginan, tekad, dan target-target yang diciptakan Taurus untuk didapatkan dalam 1 tahun ke depan. Dalam mencapai target-target ini, Taurus akan didukung oleh pasangan, atau oleh mitra, atau oleh partnership, atau oleh orang yang memiliki hubungan baik selama ini dengan Taurus. Kemudian Gemini. Jupiter in Taurus berada di house ke-12 Gemini selama 1 tahun ke depan. Sebagian teman-teman sudah tahu, house ke-12 adalah Lord of Karma, pembayaran, penuntasan. Jupiter akan mendukung Gemini untuk menyelesaikan hal-hal yang harus diselesaikan. Mental Gemini mungkin akan sering mengalami kebingungan pada periode ini, khususnya untuk mencapai tujuan karir, bisnis, usaha, atau profesionalitas. Selama fase ini, Gemini harus mengembangkan dan menerapkan ide-ide kreatif baru untuk mencapai pertumbuhan finansial. Posisi Jupiter yang berada di house ke-12 ini mengakibatkan peningkatan pengeluaran Gemini, khususnya untuk membayar hal-hal yang harus dibayar, misalnya pembiayaan untuk rumah, tempat tinggal, atau pembiayaan untuk bisnis ataupun usaha, dan pembiayaan-pembiayaan lainnya. Juga memungkinkan untuk menghabiskan uang untuk kegiatan-kegiatan keagamaan ataupun amal. Namun Jupiter yang berada di house ke-12 ini, orang-orang Gemini akan mendapatkan rasa hormat di masyarakat dan akan menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Karena segala pengeluaran itu adalah pembayaran, jadi tidak terbuang percuma.
Tapi ya tentunya menambah beban, karena keuangan Gemini akan meningkat sepanjang 1 tahun ke depan. Yang penting sudah ada dananya untuk segala pembiayaan-pembiayaan dan kewajiban-kewajiban dan pengeluaran-pengeluaran. Dan yang penting juga Gemini masih memiliki pekerjaan. Jadi kalaupun ada pembiayaan ataupun pengeluaran, masih tetap bisa menstabilkan keuangan Gemini. Pasangan Gemini akan mendukung Gemini dalam semua keputusan dan akan ada kelegaan Gemini dari hal-hal yang selama ini menggantung ataupun belum jelas. Gemini bisa mendapatkan kepastian dan juga Gemini akan banyak menghabiskan waktu dengan pasangan dan anggota keluarga sepanjang 1 tahun ke depan. Sebagian Gemini yang berada di luar negeri, jauh dari tanah kelahiran, pada periode 1 tahun ke depan kemungkinan akan memiliki kesempatan, peluang, keberuntungan untuk membeli, menambah aset, properti di tempat yang jauh, yaitu di tanah kelahiran ataupun di tempat impian Gemini. Misalnya Gemini memimpikan suatu saat nanti di hari tua pengen tinggal di mana, dan kemungkinan ya ada yang sudah cari-cari, searching gitu, dan membeli tanah di kota itu, atau di tempat itu, atau di kampung halaman. Gemini juga akan bertemu banyak orang baru di bidang profesional, karir, usaha, dan pekerjaan yang bermanfaat bagi pertumbuhan finansial karir profesional Gemini. Pengaruh Jupiter positif untuk Gemini, tetapi itu tergantung pada pola alam bawah sadar Gemini yang terkadang sering merasa tidak nyaman, gelisah, seperti mengalami kesulitan dalam kehidupan pribadi atau profesional. Dan mungkin akan ada beberapa tekanan pada kesehatan mental dan fisik. Mungkin juga mengganggu tidur ya, jadi ada pengaruh tidak bisa tidur malam atau pola tidur yang bertukar. Ini karena berpikir berlebihan, overthinking ya, sehingga mengganggu kesehatan. Gangguan kecemasan, overthinking, dan gangguan pada alam bawah sadar ini karena pengaruh Jupiter berada di house ke-12, opposite-nya di house ke-6. House ke-6 ini kan di alam bawah sadar. Aktivitas, rutinitas, pekerjaan sehari-hari, kegiatan, dan hubungan profesionalitas juga. Maka pengaruh Jupiter di house ke-12 ini mempengaruhi itu semua. Tapi jangan khawatir terlalu berlebihan Gemini, semua akan selesai. Karena ada hal-hal yang harus dibayar pada fase Jupiter in Taurus ini, baik itu pembayaran secara materi ataupun pembayaran secara menguras mental ataupun pikiran. Hanya sarannya, Gemini seimbangkan dengan asupan yang bergizi. Sebaiknya ketika Gemini banyak berpikir, maka banyak juga memakan makanan yang pengaruhnya itu baik untuk otak, ya, atau baik untuk mental dan fisik. Selanjutnya untuk Cancer. Jupiter masuk di house ke-11 Cancer. House ke-11 adalah area keuntungan, reward, prestasi, investasi, kekayaan, kemakmuran, dan keinginan jangka panjang, pemenuhan mimpi dan ambisi hidup. Juga perjalanan. Selama Jupiter berada di house ke-11 Cancer, maka Cancer akan banyak melakukan perjalanan yang bermanfaat ya. Bisa saja perjalanan bisnis, dalam profesi, karir, ataupun usaha, atau perjalanan untuk bertemu dengan teman-teman juga akan bermanfaat bagi Cancer. Ini juga adalah fase yang baik untuk memimpin sebuah kelompok, misalnya organisasi atau grup. Bagi yang sudah punya pasangan, maka ini adalah momen Cancer untuk menikmati momen romantis dengan pasangan. Sebaiknya sebelum melakukan investasi besar dalam spekulasi dan pasar saham, Cancer harus berpikir baik-baik karena Jupiter mungkin tidak mendukung, tetapi nantinya ketika masuk Uranus di house ke-11 Cancer, mungkin Cancer akan tertarik untuk berinvestasi dalam spekulasi dan pasar saham. Karena kecemasan tentang masa depan. Jadi Cancer mungkin akan berpikir kalau misalnya dapat duit instan yang banyak, ini akan menyelamatkan masa depan saya gitu. Padahal itu hanyalah spekulasi, gambling, untung-untungan. Kalaupun tidak langsung berinvestasi, mungkin Cancer akan mempelajari tentang spekulasi dan pasar saham sepanjang 1 tahun ke depan. Cancer akan mendapatkan ide-ide dan juga mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan impian dan seperti punya harapan yang baru di dalam kehidupan. Pada periode ini juga Cancer akan terhubung kembali dengan teman-teman Cancer dan bisa memperluas networking Cancer. Cancer akan menjadi pusat perhatian sepanjang 1 tahun ke depan dan banyak yang ingin berteman dengan Cancer karena keterampilan komunikasi Cancer.
Perjalanan-perjalanan dengan keluarga juga akan sering terjadi selama 1 tahun ke depan. Dan kalau Cancer punya minat terhadap suatu bidang kreativitas, maka kalau Cancer kembangkan ini juga akan bisa menghasilkan uang. Untuk sebagian Cancer yang fokus pada dunia pendidikan, pada periode ini akan berpeluang besar untuk berhasil di bidang pendidikan dan kemungkinan bisa mendapatkan kesempatan untuk pembiayaan pertukaran siswa atau beasiswa untuk melakukan pendidikan ke luar negeri ataupun luar kota atau pendidikan tingkat yang lebih tinggi. Siklus ini akan membuat orang-orang Cancer sangat berani dan tekun untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan prestasi, mendapatkan impian, kemakmuran, dan pemenuhan mimpi-mimpinya. Kemudian untuk Leo, Jupiter berada di house ke-10 Leo. House ke-10 ini adalah area profesi, karir, ketenaran, kehormatan, harga diri, gengsi, status dalam masyarakat, pangkat jabatan, promotion, royalti, martabat, profesi, karir, dan pekerjaan. Masuknya Jupiter di house ke-10 akan mendukung aspek-aspek yang saya sebutkan tadi. Rintangan-rintangan, kendala-kendala yang tadinya besar, maka pada periode Jupiter di Taurus ini, Leo akan melihat rintangan-rintangan dan kendala-kendala itu kecil dan mudah untuk dilalui, mudah untuk dilewati dan ditaklukkan. Pandangan dan pemikiran Leo akan lebih positif untuk mencapai target dengan tekad. Orang-orang Leo juga akan sangat kuat keyakinannya untuk menangani masalah keuangan dan mungkin ada keinginan untuk melakukan investasi untuk lebih berkembang. Misalnya orang-orang Leo itu ingin mengembangkan bisnisnya, mengembangkan usahanya, atau ingin meningkatkan karirnya. Keinginan ini sangat kuat, khususnya untuk orang-orang Leo yang punya bisnis. Namun kalau orang-orang Leo yang belum pernah memulai bisnis, maka selama Jupiter berada di house ke-10 ini akan memberikan kesempatan ataupun peluang-peluang orang-orang Leo untuk menjalankan bisnis yang baru. Usaha, wirausaha, dagang, ataupun bisnis yang bisa menghasilkan. Pada periode ini juga akan ada keputusan yang sangat besar yang harus Leo lakukan. Tetapi keputusan ini akan diambil dengan matang karena Jupiter adalah energi guru dan pembimbing. Yang ketika Leo mengambil keputusan dengan matang, maka Leo akan mendapatkan keharmonisan, ketenangan, ketenteraman di dalam hubungan Leo dengan rekan kerja, mitra kerja, dan kehidupan pribadi Leo. Posisi Jupiter di Taurus ini membuka peluang baru untuk Leo di bidang profesional. Profesional ini keahlian ya, teman-teman. Misalnya dokter, psikolog, pengacara, hakim, polisi, penata rambut, MUA, apapun background Leo yang menjadi profesi dan sering Leo terapkan dengan profesional, maka itulah profesi yang bisa mendatangkan keuntungan dan mendapatkan kelimpahan rezeki pada 1 tahun ke depan. Tidak disarankan untuk berganti pekerjaan, tetapi kalau ingin meningkatkan pemasukan, maka tambahlah pekerjaan. Bagi orang-orang Leo yang masih ada koneksi dengan figur Bapak, maka sering-seringlah meminta bimbingan dan saran dari figur Bapak, atau sering-seringlah meminta saran dan bimbingan dari pimpinan atau leader, yang saran-saran dari mereka bisa memungkinkan membantu Leo untuk mengatasi kesulitan-kesulitan. Jadi secara finansial, periode ini adalah periode yang baik untuk orang-orang Leo. Leo akan bisa menyimpan uang, tabungan juga akan bertambah, dan kemungkinan ada juga sebagian Leo yang bisa mendapatkan harta dari orang tua, warisan, wasiat, atau harta dari leluhur, atau uang yang tidak terduga selama Jupiter berada di house ke-10. Untuk sebagian Leo mungkin 1 tahun ke depan ini merencanakan perjalanan jauh dengan pasangan. Misalnya merencanakan untuk umroh atau ke tanah suci lain, bagi masing-masing agama berbeda-beda ya. Tetapi mungkin pelaksanaannya nanti 1 tahun ke depan. Jadi inilah saatnya untuk nabung, untuk merencanakan, untuk prepare hal-hal yang diperlukan untuk perjalanan jauh Leo dan pasangan. Hindari stres yang tidak perlu, jaga kesehatan mental, apalagi mengenai pasangan. Mungkin orang-orang Leo ini punya rasa penasaran yang sangat tinggi untuk mengetahui segala isi hati, isi pikiran pasangan yang membuat Leo
sering stres, ya, positive thinking lah terhadap pasangan. Kemudian untuk Virgo, Jupiter berada di house ke-9 Virgo selama 1 tahun ke depan. House ke-9 adalah area spiritualitas, pendidikan, pelajaran, pengabdian, kecerdasan, perjalanan, dan mungkin ada sebagian Virgo yang akan terkait dengan figur bapak atau warisan dari figur bapak atau wasiat dari figur bapak. Jupiter di house ke-9 akan mendukung Virgo untuk mempelajari, melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pembelajaran, edukasi, teaching and learning, spiritualitas, dan juga untuk mengasah pengetahuan, meningkatkan atau mengupgrade pengetahuan dan ilmu yang selama ini sudah ada di dalam diri dan pikiran Virgo. Bagi teman-teman Virgo yang berfokus di bidang pendidikan, maka ini adalah periode yang baik untuk mendapatkan dukungan dari guru, dosen, ya, atau mendapatkan penasehat yang baik yang bisa membantu Virgo untuk menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan dengan nilai yang baik. Tetapi sebagian Virgo mungkin akan merasa cemas karena ada tekanan-tekanan di bidang pekerjaan. Mungkin akan dikejar deadline ataupun target-target tertentu. Ada kesempatan untuk sebagian Virgo melakukan ibadah haji atau melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Virgo bisa pergi dengan pasangan atau bisa bersama dengan keluarga. Hubungan yang tadinya negatif bisa berubah menjadi lebih positif karena seringnya ada kebersamaan antara Virgo dengan pasangan dan keluarga. House ke-9 ini adalah masa transisi, masa perenungan, perbaikan, dan perancangan penataan atau membangun fondasi yang baru di dalam kehidupan. Maka pada periode Jupiter di Taurus ini, mungkin orang-orang Virgo tidak bisa menginginkan atau mencapai peningkatan yang lebih dari karir, profesi, ataupun pekerjaan dan usaha. Tetapi ini adalah masanya untuk merencanakan sesuatu untuk dikembangkan di 1 tahun ke depan. Jadi orang-orang Virgo mungkin akan lebih banyak menghabiskan waktu di pekerjaannya, di pembelajarannya, sering lembur misalnya. Orang-orang Virgo harus ekstra bekerja lebih keras daripada orang lain untuk mencapai target-target Virgo. Kendalikan amarah karena kemungkinan ada komunikasi kata-kata yang menyinggung selama 1 tahun ke depan, dan persiapkan diri juga untuk tindakan pencegahan di area keuangan. Pasangan Virgo mungkin akan mengawasi dan menuntut lebih banyak waktu, perhatian kepada Virgo, sehingga mungkin bisa menimbulkan perselisihan di antara relationship. Hindari self-ego, bersikaplah sopan dan ikuti saja arusnya selama 1 tahun ke depan. Ada keinginan untuk berjelajah, berpetualang, dan kemungkinan untuk sebagian Virgo akan meminati olahraga yang terkait dengan petualangan, misalnya mendaki atau camping dan jenis-jenis lain. Selanjutnya, Libra. Jupiter berada di house ke-8 Libra selama 1 tahun ke depan. House ke-8 ini adalah aspek umur atau usia, rintangan, death or loss, kehilangan, transformasi, ilmu-ilmu mistik, transendensi, dan ilmu-ilmu spiritual juga, penyakit, warisan, dan perubahan di area keuangan. Selama fase ini, orang-orang Libra mungkin akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa diharapkan hasilnya maksimal. Orang-orang Libra harus melakukan diskusi atau sharing yang jelas untuk bidang profesionalitas yang ingin ditekuni oleh Libra. Tapi jangan khawatir, orang-orang Libra akan mendapatkan dukungan dari pasangan jika punya pasangan. Kalaupun tidak, ya siapa soulmate di dalam kehidupan Libra akan mendukung Libra. Intinya mereka tidak akan menghambat tujuan Libra atau misi Libra untuk berfokus pada profesionalitas Libra. Bahkan mungkin mereka akan membantu Libra dengan kemampuan mereka. Minimalnya mereka tidak akan banyak menuntutlah pada Libra di 1 tahun ke depan. Orang-orang Libra mungkin akan melibatkan dirinya dalam beberapa proyek bisnis yang bisa memberikan keuntungan. Rezeki yang datang secara tiba-tiba, dampak dari Uranus yang juga akan masuk di house ke-8 Libra. 1 tahun ke depan, Libra akan sibuk banget. Aktifkan mode sibuk ya Libra.
Ini akan menjadi momen yang menguras mental, energi, dan fisik. Ada kemungkinan Libra berselisih paham dengan rekan kerja. Mudah tersinggung dan sensitif batin Libra. Apa yang dikatakan oleh rekan kerja mungkin menyinggung hati Libra. Kemungkinan Libra bisa menciptakan hutang yang akan menjadi pinjaman jangka panjang. Ya, jadi Libra bisa terlibat dalam pembayaran hutang jangka panjang untuk memiliki benda yang diinginkan. Kalau bisa hindari hutang karena akan merugikan kalau dihitung-hitung, tetapi tunggulah sampai Libra benar-benar cukup uangnya untuk membeli benda yang diinginkan secara cash. Jadi energi Jupiter di house ke-8 ini membuat keinginan Libra kuat banget gitu untuk memiliki benda yang diinginkan. Sehingga akan berani mengambil resiko untuk mengajukan pinjaman misalnya. Dan tentunya kan ini akan menimbulkan hutang jangka panjang ya, minimal 3 tahun, 5 tahun. Capek, dan ini juga yang akan membuat Libra ekstra kerja keras. Keberuntungan sumber uang bisa didapatkan dalam profesionalitas. Jadi kalau untuk bisnis ataupun usaha, bahkan mungkin bisa merugi. Kembangkan terus profesionalitas dan maksimalkan profesionalitas agar Libra bisa mendapatkan sumber keuangan yang berlimpah. Pasangan Libra akan mendukung Libra untuk menghadapi segala momen-momen sulit di dalam kehidupan Libra selama 1 tahun ke depan. Dan orang-orang Libra juga akan bertemu orang-orang baru di bidang profesionalitas. Dan ini akan bermanfaat bagi pertumbuhan profesionalitas Libra ke depannya. Namun, pemikiran-pemikiran Libra akan dibebani dengan pekerjaan yang bisa saja akan meningkatkan kecemasan. Dan ini juga periodenya Libra bertemu dengan banyak lawan, jadi banyak pesaing gitu ya. Dan mereka mungkin akan menunjukkan sifat persaingan dengan terang-terangan kepada Libra. Tapi jangan khawatir, Jupiter akan memberikan Libra keberanian untuk memenangkan semua rintangan. Orang-orang Libra juga bisa saja akan mengalami masalah kesehatan atau masalah fisik, khususnya masalah mata. Jadi berhati-hatilah dan konsumsi makanan yang tepat untuk menjaga gaya hidup sehat. Karena Jupiter berada di house ke-8 ini juga area kesehatan. Kemudian untuk Scorpio. Jupiter berada di house ke-7 Scorpio sepanjang 1 tahun ke depan. House ke-7 adalah area relationship, pasangan, kekasih, pernikahan, kemitraan, seksual, ya, diplomasi, kemitraan, kebahagiaan. Maka hal pertama keberuntungan yang bisa dicapai oleh Scorpio sepanjang 1 tahun ke depan, khususnya bagi yang single nih ya, akan ada kesempatan untuk melangsungkan pernikahan. Kalau belum menikah, maka akan ada keinginan Scorpio untuk menikah, sehingga akan membuat Scorpio mengikis self-ego, menurunkan standar sedikit untuk menemukan jodoh, bertemu dengan soulmate sejati Scorpio. Dan bagi yang sudah menikah, ada peluang untuk punya anak. Anggota keluarga baru mungkin akan hadir di dalam kehidupan Scorpio sepanjang 1 tahun ke depan. Scorpio juga akan memiliki sifat kasih sayang yang maksimal untuk keluarga dan orang-orang yang dicintai. Keterampilan, bakat, kecerdasan Scorpio, kebaikan Scorpio akan diakui selama siklus Jupiter in Taurus ini. Kalau di masa sebelumnya Scorpio tidak mendapatkan apresiasi, maka 1 tahun ke depan Scorpio bisa mendapatkan apresiasi dari pasangan, dari mitra, atau bisa mendapatkan penghargaan dari senior ataupun dari pimpinan. Orang-orang Scorpio mungkin akan tertarik untuk punya teamwork sendiri, punya komunitas sendiri, dan punya keinginan untuk mengembangkan komunitasnya di tempat kerja, profesional, ataupun sosial. Keberanian dan kerja keras akan membuahkan hasil selama 1 tahun ke depan. Ide-ide inovatif akan memperluas pertumbuhan keuangan dan finansial Scorpio, sehingga Scorpio akan mencapai kesuksesan karir, tujuan karir di 1 tahun ke depan. Kalau sudah punya pasangan, maka pasangan akan mendukung setiap keputusan Scorpio. Orang-orang Scorpio juga akan bertemu dengan banyak orang baru di bidang profesionalitas yang bisa bermanfaat untuk pertumbuhan profesionalitas Scorpio di jangka panjang. Mungkin ada sebagian Scorpio yang akan menghadapi lawan ataupun musuh ataupun pesaing, dan mereka mungkin akan menantang Scorpio dengan berbagai cara. Namun Scorpio akan memenangkan semua rintangan dan kendala dan akan memenangkan setiap
perlawanan dengan musuh. Status sosial Scorpio akan meningkat selama periode ini, misalnya dari single menjadi couple ya, status di KTP berganti ya, dari yang belum menikah menjadi menikah misalnya ya. Bisnis Scorpio juga akan berkembang dan Scorpio akan bisa mencapai kebebasan finansial di 1 tahun ke depan. Sangat baik jika Scorpio mengutamakan kemitraan, partnership, dan relationship dalam setiap bidang pekerjaan. Kalau Scorpio punya partner, mitra yang baik, juga dalam pernikahan, juga solid dengan pasangan, maka ini akan mendongkrak pencapaian kesuksesan Scorpio selama 1 tahun ke depan. Sarannya, Scorpio carilah berkah dari orang yang lebih tua, misalnya meminta nasihat, meminta motivasi, dukungan ya. Dan sebagian Scorpio mungkin akan ada yang merencanakan perjalanan singkat dengan orang-orang yang dicintai, misalnya liburan gitu ya, bersama pasangan. Momen honeymoon juga bisa dilewati untuk punya album indah ya di 2024 sampai 2025. Kemudian Sagittarius. Jupiter berada di house ke-6 Sagittarius sepanjang 1 tahun ke depan. Selama Jupiter berada di house ke-6 Sagittarius, Sagittarius akan lebih kreatif. Dan Sagittarius bisa mendapatkan keuntungan dengan berinvestasi di pasar saham, tetapi cobalah pelajari lebih dulu. Orang-orang Sagittarius juga akan mendapatkan proyek baru yang bisa mendatangkan apresiasi, reward, dan penghargaan. Tetapi memang proyek baru ataupun kreativitas ini terkait dengan inovasi ya, inspirasi, kreativitas itu sendiri, yaitu ide-ide kreatif. Ide-ide kreatif Sagittarius inilah yang akan membangun bisnis baru, proyek baru, dan di titik ini Sagittarius akan punya rencana besar untuk memperluas ide kreatifnya, memperluas prospek bisnis ataupun usaha, dan ini merupakan teknik Sagittarius untuk meningkatkan keuangan. Jadi punya pemikiran untuk misalnya buat bisnis ataupun buat usaha supaya bisa mendapatkan penghasilan lebih, dan itu akan didukung Jupiter selama 1 tahun ke depan. Ide-ide kreatif Sagittarius inilah yang akan membangun bisnis baru, proyek baru, dan di titik ini Sagittarius akan punya rencana besar untuk memperluas ide kreatifnya, memperluas prospek bisnis ataupun usaha, dan ini merupakan teknik Sagittarius untuk meningkatkan keuangan. Jadi punya pemikiran untuk misalnya buat bisnis ataupun buat usaha supaya bisa mendapatkan penghasilan lebih, dan itu akan didukung Jupiter selama 1 tahun ke depan. Keuangan akan membaik pada periode ini, tetapi orang-orang Sagittarius juga harus memanfaatkan keuangannya untuk kebutuhan-kebutuhan batin, memberikan penghargaan untuk diri. Orang-orang Sagittarius juga akan merasakan lingkungan yang harmonis di tempat kerja, dan pikiran orang-orang Sagittarius juga akan terbuka terhadap sudut pandang orang lain. Waspada terhadap kolesterol dan masalah lemak dan masalah perut. Orang-orang Sagittarius yang sudah mengidam diabetes harus mendapatkan perhatian khusus. Momen Jupiter in Taurus di house ke-6 Sagittarius ini juga adalah waktu yang baik untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan, menikmati momen bersama dengan pasangan, dan merencanakan perjalanan romantis. Perjalanan ke luar negeri misalnya ya, atau perjalanan ke tempat-tempat yang indah di dalam negeri. Jupiter berada di house ke-6 ini akan memberikan Sagittarius kelimpahan jika Sagittarius juga banyak memberi. Sarannya, berikan banyak sedekah untuk bumi, misalnya menyiram tanaman atau memberi makan hewan, atau membeli burung yang dijual kemudian dilepaskan ke alam bebas. Ini akan memberikan restu alam kepada orang-orang Sagittarius untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah. Kemudian untuk Capricorn, Jupiter berada di house ke-5 Capricorn selama 1 tahun ke depan. House ke-5 ini adalah aspek kecerdasan, sosial, pertemanan, relationship, bakat, nasihat, pengetahuan, hiburan, romansa, anak-anak, hubungan dengan saudara kakak beradik, dan juga pengetahuan kuno, seperti misalnya ilmu-ilmu leluhur ya. Pada fase ini, orang-orang Capricorn akan memperkenalkan ide-ide kreatif dan inovatifnya ke sosial untuk mencoba melangkahkan kaki terjun di bidang bisnis ataupun investasi keuangan.
Namun situasinya mungkin tidak stabil, jadi situasi naik turun bisa saja terjadi. Bisnis yang tadinya direncanakan dengan matang, usaha yang direncanakan dengan matang, bisa saja tidak mendapatkan keuntungan sesuai dengan spekulasi dan ekspektasi. Tetapi tetaplah tekun untuk menghadapi tantangan-tantangan di awal ya. Orang-orang Capricorn juga akan mendapatkan kebanggaan dari prestasi anak-anaknya bagi Capricorn yang sudah punya anak. Kalau Capricorn seorang anak, maka pada periode ini akan memberikan kebanggaan kepada orang tua karena prestasinya. Orang-orang Capricorn juga mungkin akan tertarik untuk melakukan perjalanan, tetapi banyak perjalanan singkat yang tidak menghasilkan keuntungan. Jadi bisa saja perjalanan ini hanya untuk bersenang-senang atau menghubungi teman gitu. Orang-orang Capricorn harus merencanakan dengan matang tujuan-tujuannya. Jika melakukan perjalanan, tujuannya apa, keuntungannya apa, manfaatnya apa, untuk menghindari kerugian-kerugian, khususnya juga dalam bidang bisnis. Kalau masih bisa dibicarakan by telepon atau negosiasi by telepon, akan lebih baik untuk meminimalisir pengeluaran dan menghindari kerugian-kerugian. Fokus pertama orang-orang Capricorn sepanjang 1 tahun ke depan adalah pencapaian finansial untuk jangka panjang dan masa depan, karena oposit dari house kelima adalah house ke-11. Dan inilah saatnya orang-orang Capricorn untuk mendelegasikan pekerjaan, yaitu mempromosikan profesinya, bisnisnya, ataupun usahanya kepada umum. Pertahankan klien-klien, customer yang cukup penting di dalam pekerjaan Capricorn, karena mereka akan tetap bisa menstabilkan keuangan Capricorn sepanjang 1 tahun ke depan. Namun mungkin orang-orang Capricorn harus sibuk banget 1 tahun ke depan karena banyak target yang harus diselesaikan dengan singkat, dengan waktu yang singkat. Orang-orang Capricorn juga harus menyelesaikan pekerjaannya dengan tekun. Pekerjaan Capricorn akan membuat senior, bos, pimpinan terkesan, atau kegiatan Capricorn akan bisa membanggakan orang tua. Tapi ini bukan saatnya untuk mendapatkan imbalan, hadiah dari pekerjaan ataupun prestasi Capricorn. Orang-orang Capricorn harus sabar dulu ya, dan tingkatkan terus prestasi, kemudian action terus. Kalau untuk hasil rewardnya nanti akan Capricorn dapatkan. Hindari mengomel untuk hal-hal kecil ya Capricorn, karena ini bisa merusak mood. Lebih baik fokus dan kerjakan sendiri kalau memang tidak bisa mendapatkan bantuan orang lain. Jupiter berada di house kelima ini juga bisa memberikan kesempatan untuk Capricorn yang sudah menikah untuk memiliki anak. Dan ini juga momen baik untuk Capricorn memulai hubungan baru dengan seseorang dalam relationship, juga momen yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Relationship, pertemanan, prestasi, kerja keras, sosial akan bermanfaat untuk jangka panjang. Jadi ini adalah saatnya orang-orang Capricorn investasi energi, waktu, materi, tenaga, pikiran untuk di masa depan Capricorn petik hasilnya. Kemudian untuk Aquarius. Jupiter sepanjang 1 tahun ke depan berada di house keempat Aquarius. House keempat bagian dari Kendra Aquarius. House keempat ini tempatnya kenyamanan, rumah, tempat tinggal, kedamaian, hubungan dengan anggota keluarga, ibu, pendidikan, dan terkait dengan aset, harta, dan properti benda tidak bergerak. Selama Jupiter berada di house keempat Aquarius, orang-orang Aquarius akan menikmati tempat tinggal yang nyaman. Ini akan membuat orang-orang Aquarius untuk meningkatkan kenyamanan di area tempat tinggalnya dan bisa membawa keberkahan ya, kemampuan, keberuntungan orang-orang Aquarius untuk menambah perabotan rumah tangga, merenovasi rumah, berbelanja kebutuhan-kebutuhan rumah, tempat tinggal, mendekorasi tempat tinggal, dan ada kesempatan orang-orang Aquarius bisa berinvestasi di properti atau real estate atau aset tetap. Orang-orang Aquarius juga akan sangat merasa percaya diri di tempat kerja dalam menjalani profesional dan bisa mendapatkan penghargaan dari senior, leader, ataupun pimpinan. Tapi orang-orang Aquarius juga harus mengambil keputusan secara cerdik ya, dengan menganalisis pro dan kontra. Namun di balik penghargaan yang diberikan oleh senior ataupun leader ataupun pimpinan Aquarius, Aquarius dituntut untuk bisa menyelesaikan tepat waktu tugas-tugas yang berat dan tugas-tugas sulit
dari mereka. Dan sering terjadi pengeluaran yang tidak perlu. Contohnya membeli perabotan ya, atau membeli dekorasi-dekorasi yang tidak berguna gitu untuk tempat tinggal Aquarius. Selama fase ini, orang-orang Aquarius disarankan untuk menghindari mengambil pinjaman karena akan menyulitkan orang-orang Aquarius untuk melunasinya. Hubungan Aquarius dengan figur ibu juga akan dirasakan lebih harmonis. Juga di dalam keluarga akan ada hubungan yang lebih harmonis yang dirasakan. Hindari kesalahpahaman dengan keluarga dan orang lain karena Aquarius memerlukan dukungan dari mereka sampai ke masa depan. Kemudian untuk Pisces, Jupiter berada di house ketiga Pisces selama 1 tahun ke depan. House ketiga ini adalah aspek perjalanan, komunikasi, negosiasi, korespondensi, dan keberanian, keterampilan, kecerdasan mental. Selama 1 tahun ke depan harus lebih ekstra kerja keras untuk mencapai target. Ekstra keras juga untuk berkomunikasi dan bernegosiasi jika pekerjaannya terkait dengan komunikasi dan negosiasi. Dan ekstra keras juga untuk rela melakukan perjalanan untuk menjemput bola, yang maksudnya adalah untuk mencapai kesepakatan. Kemungkinan rasa malas dan menunda-nunda pekerjaan bisa dirasakan selama 1 tahun ke depan. Lawan rasa malas dan menunda-nunda pekerjaan, karena 1 tahun ke depan Pisces harus lebih ekstra semangat ya. Semakin produktif, maka orang-orang Pisces akan bisa mencapai kesuksesan sepanjang 1 tahun ke depan. Ide-ide kreatif Pisces di bidang pekerjaan bisa menarik perhatian pelanggan ataupun customer. Jadi semakin kreatiflah. Fase ini akan membuka banyak peluang bisnis dan membuka jalan baru menuju kesuksesan Pisces, tetapi dengan ekstra kerja keras dan tekad. Pada periode ini, orang-orang Pisces harus lebih rajin berkomunikasi untuk memahami perasaan orang lain, karena itu adalah kebutuhan Pisces untuk bisa mengambil tindakan yang benar selama 1 tahun ke depan. Selain itu, orang-orang Pisces juga dituntut untuk jujur dan mengkomunikasikan dengan jelas dan terbuka kepada pihak-pihak yang mendengar saran dan ide serta negosiasi dari Pisces. Hindari ungkapan kata-kata yang cuma manis di mulut tetapi ada penentangan di dalam batin. Semakin jujur akan semakin mengungkapkan peluang kesuksesan dan peluang hubungan yang baik, komunikasi yang baik, negosiasi yang baik dengan networking, partner, customer, klien. Dan juga di dalam hubungan relationship juga orang-orang Pisces dituntut harus lebih jujur selama 1 tahun ke depan. Bisnis-bisnis yang terkait dengan perjalanan, travel akan menguntungkan selama 1 tahun ke depan. Juga pekerjaan yang terkait dengan marketing juga akan mendapatkan keuntungan dan peningkatan ya hasil selama 1 tahun ke depan. Karena oposit dari house ketiga adalah house ke-9, maka selama Jupiter berada di Taurus 1 tahun ke depan, orang-orang Pisces ini tidak bisa mengharapkan hasil yang wow, hasil yang maksimal gitu. Tetapi ini adalah masa transisi, masanya untuk merencanakan, membangun networking dalam komunikasi, mendelegasikan diri, mendelegasikan profesi dan pekerjaan, agar di tahun depan bisa dijadikan fondasi yang kuat untuk memulai bisnis usaha ataupun pekerjaan baru atau mengembangkan bisnis usaha ataupun pekerjaan Capricorn Pisces. Oke, teman-teman, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Untuk bacaan energi tarot sudah saya post di channel New Crystal Tarot Reader. Kalau belum tayang publik, maka sudah bisa ditonton di membership. Join membership di channel NCT untuk bisa menonton video-video eksklusif ya. Sehat selalu dan berkelimpahan. Thank you for watching. Bye-bye.